Banyak yang mengklaim bahwa pulau ini merupakan salah satu pulau yang dijadikan tempat persembunyian Dajjal sebelum keluar ke muka bumi menjelang kiamat nanti. Anyway, buat kalian yang belum tahu, Dajjal adalah salah satu tokoh yang dalam Islam itu diyakini sebagai orang ataupun manusia yang akan keluar menjelang hari kiamat nanti dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lantas kenapa pulau ini diklaim sebagai salah satu pulau tempat persembunyian Dajjal sebelum keluar ke muka bumi nanti? Sini aku spill salah satu pulau yang paling misterius. By the way, sebelum kita lanjut, aku mohon kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share, karena dengan itu bisa membantu untuk membangun channel ini menjadi lebih baik ke depan. Pulau Socotra yang merupakan salah satu pulau yang terletak di bagian timurnya Afrika, tepatnya di sebelah sisinya Somalia, yang diperkirakan tuh sekitar 240 km dari negara Somalia. Anyway, pulau ini tuh terbentang antara negara Afrika dan juga negara Yaman. Salah satu negara Republik Yaman yang saat ini eksistensi banget di Timur Tengah sana. Kalau dilihat dari sejarahnya, Socotra ini berasal dari beberapa sumber utama. Kayak misalnya ada yang menyatakan bahwa Socotra berasal dari kata-kata Sanskerta, Sukadara Dwipa, yang berarti pulau kebahagiaan. Ya, sesuai dengan deskripsinya, karena memang pulau ini penuh dengan sesuatu yang aneh dan juga dianggap sebagai salah satu pulau paling perfeksionis karena memang dihuni dengan berbagai hewan endemik, tumbuhan endemik, flora fauna yang endemik dan juga unik. Nah, sumber lain juga mengatakan bahwa Socotra ini juga berasal dari kata-kata bahasa Arab. Sok artinya pasar dan Kautra artinya jatuh. Sedangkan orang-orang Yunani menyebutkan pulau ini dengan sebutan Dioscorida. Sejarah pernah mencatat bahwa pulau ini tuh dulunya dihuni oleh orang-orang Portugis. 2000 tahun sebelum Masehi, pulau ini juga pernah dihuni oleh sekelompok orang-orang yang katanya itu kepercayaannya agak sedikit aneh dan juga melenceng. Mereka lebih percaya kepada sihir-sihir, kemudian mengamalkan ilmu-ilmu santet, dan juga punya ritual-ritual yang lebih mendekatkan diri pada sesuatu yang aneh. Tapi ada kata-kata lain yang juga mengatakan bahwa sumber daya alam flora dan fauna dari pulau ini tumbuh karena memang pulau ini sangat-sangat jarang disentuh oleh manusia. Ya, karena memang ada faktor yang mengatakan bahwa pulau ini adalah tempat persembunyian Dajjal, seperti yang aku klaim di awal tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk menjawab pertanyaan tadi, aku mau jelaskan bahwa sebenarnya di pulau ini ada banyak hewan-hewan endemik dan juga ada fauna serta flora yang benar-benar beragam. Salah satu flora yang benar-benar kayak aneh menurut aku adalah kaktus berduri yang keluarnya itu isinya darah. Sebenarnya bukan darah sih, tapi kayak mengeluarkan darah ketika dipotong. Kemudian ada pohon baobab yang pohon ini tuh kayak berakar ke atas, kayak bergelantungan ke bawah. Ngerti nggak sih? Pokoknya aneh-aneh bentuknya. Dan yang paling penting adalah ada sosok binatang seperti semacam laba-laba yang memiliki bulu sangat lebat hitam pekat, dan dia tuh merupakan salah satu hewan endemik yang ada di pulau ini. Nah, balik ke topik tadi bahwa pulau ini dicurigai sebagai salah satu pulau tempat persembunyian Dajjal karena memang ada beberapa hadis yang dikeluarkan oleh ulama-ulama zaman dahulu dan juga sahabat-sahabat Rasulullah yang mengatakan tentang spesifikasi keluarnya Dajjal di akhir zaman nanti. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah memberikan tanda-tanda khusus di mana Dajjal akan muncul nanti akhir zaman. Akan tetapi ciri-cirinya itu menyimpulkan kepada pulau ini, sehingga orang-orang berspekulasi bahwa sebenarnya nanti di ujung zaman sana akan keluar sosok Dajjal dari pulau Socotra ini, yaitu bagian dari Republik Yaman. Percaya nggak sih? Gini ceritanya. Nah, di zaman dahulu ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan bahwa pada suatu waktu ketika Fatimah binti Qais mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Jadi Fatimah tadi menceritakan bahwa Fatimah mendengar muazzinnya Rasulullah sedang mengumandangkan azan di masjid. Nah, ketika udah mengumandangkan azan, akhirnya Fatimah bergegas untuk sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah di masjid. Nah, setelah salat, Rasulullah tuh naik ke podium atau mimbar yang ada di masjid tersebut. Sampai pada akhirnya beliau bilang kepada seluruh jamaah yang ada di masjid itu, lantas setelah sholat ini jangan ada yang keluar. Setelah Rasulullah tuh naik ke mimbar dan melarang orang-orang jamaah yang masuk ke masjid ini untuk segera keluar, kemudian Rasulullah tanya lagi kepada jamaahnya, kalian tahu kenapa aku melarang kalian untuk keluar? Terus beberapa di antaranya menjawab, hanya Allah dan juga Rasulnya yang tahu. Nah, Rasulullah akhirnya bilang, aku ingin menceritakan dua kabar paling bertolak belakang di sini. Ada kabar yang menakutkan dan juga ada kabar yang menggembirakan. Aku nggak berniat untuk menakut-nakuti kalian, akan tetapi tidak
ingin juga membuat kalian bergembira atas kabar ini. Akan tetapi ada satu fakta yang ingin aku ceritakan, bahwa Tamim Al-Dari yang merupakan seorang Nasrani yang udah memeluk Islam itu pernah punya pengalaman, dan dia datang kepadaku untuk menceritakan tentang pengalamannya bersama dengan 30 temannya. Jadi ceritanya tuh seperti ini. Pada suatu hari, Tamim yang merupakan seorang Nasrani yang udah masuk Islam ini, mereka tuh berlayar di sebuah kapal layar yang kala itu tuh samudra lepas gitu. Nah, Tamim dan juga 30 temannya ini terombang-ambing di atas samudra, yang kemudian pada suatu hari mereka terombang-ambing di lautan lepas sampai dengan 1 bulan penuh. Nah, pada suatu hari akhirnya gelombang yang membawa mereka terombang-ambing selama 1 bulan ini memberhentikan mereka di sebuah pulau, dan pulau itu tuh benar-benar jauh banget dari daratan. Nah, kebetulan saat itu matahari itu udah mulai terbenam. Aku kok jadi merinding ya ceritanya. Karena memang udah mulai terbenam dan kapalnya udah mendarat ke sebuah pulau, akhirnya tuh mereka memutuskan untuk oke, kita istirahat dulu, kita turun dulu dari kapal karena memang kita udah terombang-ambing selama 1 bulan penuh. Alhasil mereka tuh turun ke pulau tersebut. Nah, di pulau tersebut mereka tuh berjumpa dengan sosok binatang yang bisa ngomong. Binatang itu tuh bener-bener kayak menciri khas yang aku ceritakan tadi, seekor laba-laba yang berbulu penuh dan juga punya insting, tapi bisa ngomong kepada Tamim ini dan kawan-kawannya. Tamim dan kawan-kawan terkejut dong ya, ketemu makhluk aneh di sebuah pulau yang saat itu tuh kayak gak bisa dibedakan yang mana mulut, yang mana gigi, yang mana taring, yang mana kaki dan sebagainya. Penuh dengan bulu-bulu yang bener-bener kayak bulat banget gitu. Akhirnya Tamim bertanya kepada binatang tersebut, "Siapa kamu? Dan kenapa kamu di sini?" Terus si laba-laba hitam ini bilang, "Aku adalah Al-Jassasah." Terus Tamim dan kawan-kawan juga bertanya kembali ke laba-laba tersebut, "Siapa itu Al-Jassasah? Dan kenapa kamu di sini?" Terus si laba-laba itu menjawab, "Sebenarnya kalian nggak perlu tahu siapa aku. Ada yang lebih penting. Ada seorang pria yang di dekat sana yang pengen tahu dan juga pengen berjumpa sama kalian." Nah, Tamim ini akhirnya kayak penasaran, siapa yang mau jumpa sama kita? Apakah mereka itu akan menolong kita? Oke, kalau begitu kami memutuskan untuk menemui pria tersebut. Akhirnya Tamim dan kawan-kawan pergi bergegas dari laba-laba itu, dan dia menuju ke arah yang ditunjuk sama laba-labanya. Tak jauh dari sana dia berjumpa dengan sosok orang yang tinggi tegap, kemudian kakinya kayak terbuat kekang dari besi dan kulitnya hitam legam, kayaknya bener-bener menakutkan gitu. Terus Tamim bertanya lagi, "Siapa kamu sebenarnya?" Terus pria ini jawab, "Kalian nggak tahu siapa saya? Bukankah aku sering diceritakan pada orang-orang dan juga teman-temanmu yang ada di luar sana?" Terus si pria ini bilang lagi, "Bukan itu yang ingin aku utarakan. Aku ingin bertanya kepadamu tentang beberapa pertanyaan." Akhirnya Tamim itu bilang, "Oke, kami akan menjawab beberapa pertanyaan selagi masih kami bisa jawab." Si pria ini memulai pertanyaan pertama, "Gimana kondisi dari kurma-kurma yang ada di negeri Syam?" Karena memang pertanyaan yang diberikan oleh orang ini nggak terlalu jelas, Tamim kembali bertanya kepada pria tersebut, "Maksudnya apa? Nanyain masalah kurma. Maksudnya?" Terus pria misterius ini bilang, "Kurmanya masih berbuah atau udah nggak berbuah?" Tamim menjawab kembali bahwa kurma-kurma yang ada di negeri Syam itu masih berbuah. Terus si pria ini kembali menanyakan pertanyaan kedua, "Lantas gimana dengan sungai Tiberias? Masih adakah air?" Tamim dan kawan-kawan kayak merasa heran, ini siapa? Kok aneh banget pertanyaannya ya? Tamim kembali menjawab dengan jawaban yang lugu, "Ya masih berair." Terus pria ini kembali bilang, "Kalau suatu saat nanti aku bersaksi bahwa danau Tiberias itu akan menjadi kering." Si pria misterius ini kembali bilang, "Suatu hari nanti aku akan keluar." Terus Tamim ini kayak terkejut, "Lantas kamu siapa sebenarnya?" Si pria ini bilang, "Akulah Dajjal yang akan diutuskan dan akan keluar selama 40 hari untuk bisa mengelilingi dunia." Itulah sekilas tentang Pulau Socotra yang merupakan salah satu pulau yang diyakini sebagai tempat persembunyian Dajjal. Coba kalian komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang dugaan-dugaan bahwa pulau ini dijadikan sebagai tempat perlindungan dan juga akan munculnya Dajjal di kemudian hari.